Salam Pramuka. Selamat berjumpa kembali dengan Yanda di sini, dan kita hari ini akan memperkenalkan tentang apa itu pramuka atau apa itu organisasi pramuka yang nanti anak-anak akan ikuti apabila sudah mulai masuk sekolah, ya. Dan semoga nanti pas tatap muka atau pas PPKM ini sudah berakhir, semoga kita diizinkan untuk tatap muka dan kita bisa latihan pramuka secara langsung, tidak lewat daring seperti yang sekarang kita laksanakan. Nah, anak-anak semuanya, kemarin Yanda sudah memperkenalkan diri, ya. Dan kalau siaga itu memanggil bapak, ya, dengan sebutan Yanda atau ayahanda, karena fungsinya adalah pembina pramuka di sekolah adalah sebagai pengganti dari orang tua saat di sekolah. Jadi kalau di rumah, anak-anak bisa didampingi oleh ayah bundanya di rumah, tapi kalau di dalam pramuka itu adalah oleh Yanda dan Bunda. Dan kalau di kelas, orang tua digantikan oleh para guru, ya. Jadi nanti berbeda-beda, ya. Dan Yanda yakin pasti anak-anak sudah sedikit banyak tahu tentang pramuka itu apa, iya. Dan otomatis yang biasa anak-anak ingat itu adalah tepuk pramukanya, betul ya? Nah, dan Yanda akan memberikan contoh dulu tepuk pramukanya, yaitu seperti ini, ya. Tepuk pramukanya adalah 13 kali tepuk pramuka. Nah, jadi ada 13 kali, ya. Jadi Yanda ulangi, tepuk pramuka. Nah, ya. Jadi tepuk pramuka ini ada maknanya enggak, Yanda? Tetap tepuk pramuka pun ada maknanya, karena apapun yang ada di pramuka itu adalah syarat dengan makna atau dengan simbol-simbol. Yaitu adalah kenapa tepuknya ada 13, tepuk pramukanya itu adalah menerangkan bahwa pramuka itu adalah berdasarkan dari Trisatya, Dasa, Dharma. Nah, seperti ini dari Trisatya, Dasa, Dharma. Nah, gitu ya. Walaupun, waduh, Yanda, kegiatan di kepramukaan itu banyak permainnya, betul, ya kan? Karena semuanya berawal dari tepuk. Nah, tepuknya saja sudah menyenangkan, tetapi tepuknya bukan sembarang tepuk, tetapi ada maknanya. Nah, anak-anak semuanya, pertama kita adalah apa itu pramuka, ya. Nanti anak-anak pasti akan tahu ada apa itu pramuka, apa itu gerakan pramuka, apa itu kepramukaan. Nah, ya. Sekarang kepramukaan dulu, ya. Kepramukaan itu adalah proses pendidikan. Nah, proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan keluarga dan dilakukan di luar lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, anak-anak dibimbing oleh siapa? Oleh orang tua masing-masing di rumah. Tapi kalau di sekolahan, anak-anak dibimbing oleh bapak dan ibu guru. Tetapi kalau di pramuka itu adalah dibimbingnya oleh Yanda dan Bunda, ya. Nah, ini adalah dilaksanakannya itu adalah di luar lingkungan keluarga dan di luar lingkungan sekolah. Jadi pendidikan itu manusia itu ada 3, yaitu pendidikan di rumah, ya, terus pendidikan di sekolah, dan tengah-tengahnya ini adalah tidak di keluarga atau tidak di rumah dan tidak di sekolah, adalah tengah-tengahnya itu adalah pramuka hadir di situ. Jadi ada pendidikan di dalam rumah, itu adalah namanya adalah pendidikan informal. Terus pendidikan yang ada di sekolah adalah formal. Nah, pramuka itu di tengah-tengahnya adalah namanya adalah pendidikan non formal. Ya, nanti
kita belajarin lebih jauh ya. Terus kepramukaan itu adalah pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan rumah dan lingkungan sekolah ya. Terus dengan kegiatannya yang menarik, makanya biasanya anak-anak semuanya wah suka sekali dengan kegiatan pramuka. Kenapa? Menarik, betul. Jadi kegiatan pramuka itu adalah disampaikannya atau diberikannya adalah dibungkus dengan kegiatan yang menarik. Jadi kita mau belajar tentang Pancasila lewat permainan. Jadi kita adalah seolah-olah bermain, tetapi itu adalah belajar. Tidak terasa capek, tahu-tahu ya waktunya habis, lagi senang-senangnya kita lanjutkan lagi besok. Nah itu ya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di luar lingkungan keluarga dan di luar lingkungan sekolah ya, dilakukan di di luar lingkungan keluarga dan sekolah ya, dilakukan di lapangan atau bisa juga di halaman, bisa juga di kebun ya, bebas ya. Itu di bawah tanggung jawab oleh orang dewasa, contohnya di bawah tanggung jawab Yanda atau Bunda. Nah itu ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah biar anak-anak ini adalah terbentuk karakternya ya, wataknya bagaimana. Jadi misalkan wah karena kegiatannya menarik, menantang, terus berlari, terus ada yang namanya berpikir. Jadi anak-anak nanti akan dilatih semuanya, sehat semuanya, badannya sehat, otaknya juga berpikir jadi sehat. Nah terus bekerja samanya juga. Nah intinya seperti itu pramuka ya. Intinya pramuka pendidikan yang dibungkus dengan kegiatan yang menarik. Jadi kegiatannya menarik di luar, tetapi isinya adalah pendidikan. Nah itu adalah kepramukaan. Kalau gerakan pramuka, apa itu gerakan pramuka? Nah gerakan pramukanya itu adalah nama organisasinya. Jadi organisasinya namanya Gerakan Pramuka. Kalau kepramukaan itu adalah sistem pendidikannya. Terus kalau pramuka itu apa pramuka? Nah kalau pramuka itu adalah orangnya atau siaganya atau anak-anaknya. Berarti yang ikut pramuka itu namanya adalah anak-anak yang jadi anggota pramuka itu namanya adalah pramuka. Jadi nanti anak-anak kelas 1 yang baru dan kelas 2 sampai kelas 5 yang ikut pramuka itu namanya dia adalah seorang pramuka. Terus nama organisasi pramukanya namanya adalah Gerakan Pramuka. Dan apa kepramukaan? Kepramukaan itu adalah pendidikannya. Jadi ada 3 ya anak-anak ya, nanti tetap diingat. Nah situ tujuannya ini waduh banyak ini ya, tadi ya sudah Yanda singgung, sudah tentang membentuk kepribadiannya dan akhlaknya yang mulia. Jadi nanti kalau sudah ikut pramuka yang tadinya misalkan suka nangis atau masih manja, nanti kalau sudah ikut pramuka adalah semoga diharapkan nanti anak-anak sudah bisa mandiri ya, terus wataknya bagus, terus akhlaknya juga mulia ya, semua akan diajarkan. Terus menanamkan semangat kebangsaan, jadi cinta tanah air. Nah gitu ya. Jadi di mana-mana pun, pokoknya seluruh negara di dunia ini pasti akan mengajarkan ke anak-anaknya atau ke murid-muridnya semuanya adalah untuk cinta tanah air. Nah terus juga yang ketiganya adalah meningkatkan keterampilan. Nah keterampilannya apa? Wah, banyak sekali keterampilan di kepramukaan. Itu adalah tentang nanti misalkan kita akan belajar simapur, kita akan belajar bikin tandu, kita akan belajar tentang mungkin nanti kalau sudah pandemi sudah lewat, kita akan belajar tentang berkemah, terus bagaimana cara menata tenda dan lain-lain, masih banyak sekali ya. Makanya semoga nanti pandemi ini cepat berlalu, kita akan ada kegiatan berkemah atau baik yang di sekolah maupun berkemah di lapangan ya, kita doakan bersama-sama ya. Dan fungsinya ini ya, fungsi dari kepramukaan itu adalah untuk anak didik tadi, untuk kegiatan yang menarik ya, untuk
guru-guru atau untuk Yanda ini adalah sebuah pengabdian. Jadi Yanda ingin mengabdi kepada negara lewat mana? Lewat gerakan pramuka. Kalau Bapak Ibu guru mengabdikannya adalah lewat mana? Lewat mengajar di sekolah ya. Jadi semuanya adalah lewat pengabdian. Nah, ya. Terus bagi masyarakat, ya bagi masyarakat berarti masyarakat yang misalkan kita belajar pramuka, berarti kalau ada pramuka di situ berarti masyarakat di lingkungannya juga akan mendapatkan dampak yang positif. Contohnya misalkan, oh di masyarakat situ ada kesusahan, pramuka turun membantu. Kalau di lingkungan sekitar kita kotor sekali, masyarakatnya mungkin lagi sibuk semuanya, lah pramuka bisa kita mempraktekkan cinta alamnya, yaitu dengan cara kita mungut sampah, kita menanam pohon, atau misalkan kita rapi-rapi mengecat tembok dan lain-lain ya. Itu banyak sekali pramukanya ya. Dan sudah kita ke siaganya, yaitu adalah untuk siaga itu pramuka itu adalah nanti akan dibedakan melalui golongan usia. Nah, jadi pramuka tidak misalkan wah lulus siaga harus lulus dulu baru ke penggalang, tidak ya. Asal usianya sudah ke penggalang atau usianya sudah usia siaga boleh masuk. Itu. Yanda saya tidak pintar, tidak apa-apa. Yang penting usianya sudah cukup, berarti boleh ikut pramuka. Seperti itu ya. Jadi usia pramuka dibedakan. Kalau yang usianya 7 sampai 10 tahun itu adalah masuk dalam golongan pramuka siaga. Nah, makanya nanti caranya memanggilnya juga berbeda ya, karena itu disesuaikan dengan perkembangan fisik dan spiritual masing-masing ya. Jadi kenapa 7 sampai 10 tahun? Nah, itu semuanya ada, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Untuk siaga sudah 7 sampai 10 tahun, nanti kalau sudah anak-anak sudah meningkat usianya menjadi 11 tahun, walaupun siaga belum selesai, anak-anak harus pindah golongan, jadi ikut pramuka penggalang, golongan penggalang ya, usianya adalah 11 sampai 15 dan seterusnya ya. Tapi untuk di SD biasanya adalah pramuka siaga dan pramuka penggalang. Untuk hari lahir Pancasila, Pancasila pramuka. Kalau hari lahir pramuka itu adalah jadi bukan hari ulang tahun ya. Jadi yang betul pengucapannya adalah hari lahir. Karena pramuka itu lahir pada tanggal 14 Agustus. Jadi kita setiap 14 Agustus kita peringati sebagai hari lahir pramuka, atau yang lebih spesifik lagi adalah hari pramuka. Hari pramuka tanggal 14 Agustus. Nah, itu ya. Terus lambangnya apa lambangnya? Lambangnya adalah tunas kelapa atau silaut ya, atau bayangan. Makanya lambangnya adalah hitam ya, gambar tunas kelapa. Jadi lambangnya boleh disebut lengkap dari silaut tunas kelapa atau tunas kelapa saja juga boleh ya. Pendirinya siapa? Pendirinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu adalah Raja Yogyakarta yang pendirinya ya. Nah, jadi untuk pramuka itu anak-anak harus tahu bahwa pramuka itu adalah nama ya, bukan singkatan. Jadi pramuka adalah itu diambil dari kata atau dari kata dasar atau awal katanya itu adalah poromuko. Nah, poromuko adalah para pemuka atau yang prajurit yang kalau bertempur itu di garis paling depan. Kalau mungkin tentaranya mungkin ada infanteri atau apa. Nah, kalau di pramuka adalah itu adalah pionir atau pasukan yang ada di paling depan kalau ada pertempuran itu. Jadi namanya diambil dari poromuko, itu sejarahnya. Terus sebelum diresmikan dulu ya, zaman dulu akhirnya terus agar mudah diingat akhirnya
oleh Bu Sumantri ya. Ini adalah Sumartini, maaf. Sumartini itu dibuatkan istilah biar gampang diingat bahwa Pramuka itu adalah Praja Muda Karana ya. Jadi untuk istilah saja, tetapi kalau nama yang sebenarnya adalah Pramuka itu bukan singkatan, tetapi adalah nama, seperti itu ya. Nah, terus Pramuka banyak sekali ya, ndak? Betul, seluruh negara di dunia itu hampir semuanya mempunyai pramuka. Makanya nanti kalau anak-anak misalkan ikut pramuka rajin terus ya, prestasinya banyak, bisa ikut kegiatan sampai ke luar negeri ya, bisa pas jambore di Asia Tenggara atau jambore dunia ya, terus atau Raimuna, banyak sekali kegiatannya. Nanti anak-anak semuanya bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di dunia dengan lewat kegiatan pramuka. Walaupun bajunya berbeda-beda, kalau di Indonesia bajunya adalah warnanya adalah coklat muda dan celananya adalah coklat tua. Dalam unsurnya itu adalah unsur air dan unsur tanah, karena warnanya coklat muda dan coklat tua. Tetapi itu adalah diambilnya dari adalah seragam militer pada zaman kemerdekaan, zaman dulu ya. Tentara zaman dulu itu adalah seragamnya adalah coklat muda dan coklat tua, makanya dipakai sampai sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak semuanya ya, seragamnya sudah. Sekarang juga kalau ikut organisasi pramuka berarti anak-anak semua juga harus mempunyai janjinya ya, atau ikrar ya. Nah, ikrar dalam siaga itu adalah namanya adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma ya. Nanti kita bisa belajar, nanti sudah masuk materi ya. Kalau mulai minggu depan kita sudah mulai materi ya. Tapi kalau untuk penggalang janjinya adalah Tri Satya dan Dasa Dharma. Nah, seperti itu ulasan dari Yanda ya. Semoga anak-anak semuanya bisa dipahami ya. Jadi anak-anak bisa perkenalan untuk minggu ini cukup sekian dari Yanda. Nanti anak-anak tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya kan. Jangan lupa yaitu adalah mencuci tangan ya kan, memakai masker dan hindari kerumunan ya, agar badan tetap sehat. Dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan kepramukaan lewat tatap muka. Dan kita nanti akan bersenang-senang bersama, kita akan bermain bersama sambil belajar. Seperti itu aja dari Anda, dan selamat beraktivitas kembali, selamat belajar kembali, tetap semangat ya. Tapi jangan lupa setelah menonton video ini silakan anak-anak semuanya untuk mensubscribe ya, dan like, kalau sempat silakan di komen ya. Dari Yanda cukup sekian, dari Kalam, salam pramuka.